Banyak teman-teman yang sudah belajar hipnosis, ada yang dari buku, ya, ada yang belajar otodidak, ada yang melalui guru-guru baik online maupun offline, itu juga belum berhasil setelah belajar sekian lama, ya. Ada yang berbulan-bulan. Nah, teman-teman yang ingin belajar hipnotis, ya, atau rekan-rekan calon-calon hipnotis yang ingin belajar hipnotis agar cepat berhasil, dokter akan ceritakan 5 hal yang harus dimiliki oleh seorang calon hipnotis. Oke. Pertama itu adalah rekan-rekan calon hipnotis harus paham tentang hipnotis sendiri. Jangan sampai rekan-rekan yang ingin belajar hipnotis itu memiliki persepsi yang salah tentang hipnosis. Jadi, jangan sampai ketika rekan-rekan mau memulai belajar hipnotis itu masih berpikir bahwa hipnosis itu adalah sesuatu yang gaib, mistik, ya, ada jinnya atau pakai ritual. Kemudian kalau hipnosis itu sampai tidak sadar. Kemudian yang ketiga nanti aib kita terbongkar. Nah, inilah persepsi yang salah tentang hipnotis. Ketika rekan-rekan sudah tahu itu apa itu hipnosis, rekan-rekan juga wajib menjelaskan secara benar kepada klien atau rekan saudara yang ingin dilakukan hipnosis. Karena kalau klien kita yang mau kita hipnosis memiliki persepsi yang salah, maka yang terjadi adalah kegagalan. Contohnya gini, ketika teman-teman mau menghipnosis seseorang, misalnya rekan kerja, kemudian rekan kerja itu akan menolak dengan mengatakan, saya tidak mau dihipnotis deh karena takut aib saya kebongkar, takut nanti masa lalu saya ditanya. Oke, jadi ini persepsi yang salah yang membuat penolakan di dalam pikirannya dia. Jadi ketika kita mampu menjelaskan dengan bagus, maka biasanya ketika klien kita mau, maka proses itu bisa berlangsung dengan sukses, dengan luar biasa. Kemudian modal kedua adalah fleksibilitas, yaitu kemampuan menyesuaikan dengan klien atau subjek. Oke, di sini banyak teknik dilakukan pada proses yang disebut hipnosis. Nah, fleksibilitas sangat diperlukan. Ini dokter kasih contoh 2 hal, ya, yang dimana kita harus mampu fleksibel. Contohnya ketika dokter mau melakukan hipnosis kepada seseorang, ketika dokter bilang tutup mata, tidak sampai berapa detik matanya terbuka lagi. Ketika dokter tanya kenapa dia buat demikian, ternyata kliennya dokter ini adalah orang yang takut dengan gelap. Sehingga dokter harus mampu menyesuaikan dengan klien, yaitu dokter harus mampu melakukan hipnosis dalam keadaan mata terbuka. Kemudian, contoh yang kedua, misalnya ketika dokter melakukan sugesti, dokter suruh membayangkan waktu dia kecil umur 10 tahun, karena persepsi dokter, anak-anak itu biasanya happy, senang, bahagia. Tapi ketika dokter menghipnotis klien dokter, itu ternyata bukan bahagia yang dirasakan, tapi justru kesedihan karena ternyata masa kecilnya itu penuh dengan trauma. Jadi kita harus mampu mengetahui fleksibel di mana titik-titik bahagianya, di mana titik-titik traumanya, ya, sehingga kejadian yang seperti dokter alami tidak terjadi. Kemudian adalah memahami, mengerti tentang map klien kita. Map di sini maksudnya peta pikiran. Jadi peta pikiran atau map seseorang itu biasanya berbeda dengan teritori. Dalam istilah hipnotis itu adalah map itu berbeda antara map saya seorang hipnotis dengan map klien saya itu berbeda. Oke, supaya rekan-rekan tidak bingung, dokter akan memberikan contoh saja.
Jadi saya ini dokter tinggal di Palu. Kemudian dokter ketemu teman dokter seorang orang Medan atau orang Melayu yang kebetulan ketemu di Kota Palu. Lalu dokter menyapa dia, lalu dokter tanya, tinggalnya di mana? Nah, teman saya yang Medan ini akan menjawab, saya tinggalnya di Pantai Timur. Map saya dengan map teman saya itu berbeda. Saya mempersepsikan Pantai Timur itu adalah pantai yang ada di timur daripada Sulawesi Tengah, berarti masuk dari Kabupaten Parigimotong, ya. Tapi map yang ada di pikiran teman saya itu adalah pantai timur yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi mapnya aja berbeda. Kalau mapnya berbeda, maka kalau kita tujuannya menghipnotis, pasti hasilnya akan salah, ya. Tidak akan mencapai tujuan yang benar. Jadi di sini kepentingannya adalah harus menyesuaikan dengan map daripada klien kita. Contoh kedua misalnya, ada seorang anak yang marah ketika dia disebut anak culun, ya. Nah, sebenarnya ini hanya masalah map atau peta pikiran seseorang. Menurut anak ini, anak culun itu adalah anak manja, anak yang tidak ada tanggung jawab, anak yang tidak mandiri. Oke, menurut si anak itu. Padahal menurut rekannya yang memanggil dia anak culun itu adalah anak yang bisa membuat suasana di pembicaraan itu menjadi lebih hidup, lebih bahagia, lebih gembira. Jadi map yang seseorang yang orang ajak bicara itu bisa jadi masalah karena persepsi seseorang tentang kata culun itu bisa jadi membuat orang tidak nyaman. Oke. Jadi modal yang ketiga tadi adalah kita harus menyesuaikan dengan map atau peta pikiran daripada klien kita. Kemudian keyakinan bahwa semua orang itu bisa dihipnotis. Karena memang semua orang bisa dihipnotis. Ketika seseorang dari lahir sampai dia besar, itu sebenarnya pikiran manusia bawah sadarnya sudah terbentuk. Oke. Cuma kita harus menguasai teknik di mana kita bisa masuk ke pikiran orang tersebut. Tapi intinya harus ada keyakinan di alam pikiran kita bahwa semua orang tanpa kecuali itu bisa dihipnotis. Kalau rekan-rekan tidak punya keyakinan ini akan susah. Apalagi rekan-rekan ketika ketemu klien yang mungkin kategori anak-anak, aduh saya tidak bisa komunikasi dengan anak-anak, saya minta maaf tidak bisa menghipnotis, atau kebetulan ketemu sama komandannya atau seniornya, ya, itu langsung mengatakan, aduh saya nggak berani dengan orang yang lebih tinggi gitu ya, atau lebih tua gitu. Nah, hal-hal ini yang bisa menghambat Anda ketika Anda berkeyakinan bahwa Anda hanya bisa menghipnotis orang yang menurut pikiran Anda, orang itu seperti ini. Oke, jadi jangan batasi Anda dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian kreativitas, ya, yang kelima ini kreativitas. Ketika Anda melihat di televisi, ya, di televisi orang mampu melakukan hipnotis dengan luar biasa, bisa membuat orang banyak tertidur, bisa membuat orang pertunjukan yang luar biasa. Sebenarnya itu adalah hipnotis yang bisa dilakukan oleh semua orang yang tahu tentang hipnotis. Cuma bedanya adalah mereka yang mampu melakukan pertunjukan itu adalah orang yang memiliki kreativitas yang luar biasa. Oke? Jadi kalau kita memiliki kreativitas, pasti kita juga mampu melakukan hal itu. Nah, itulah kesimpulan teman-teman. Ketika Anda mau menjadi calon hipnotis yang hebat, Anda harus menguasai 5 hal itu. Pertama, pemahaman tentang hipnotis. Yang kedua, fleksibilitas. Ketiga, menguasai tentang map pikiran klien kita. Dan keyakinan bahwa semua orang bisa dihipnotis. Dan yang kelima adalah kreativitas. Oke? Terima kasih, luar biasa.